Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Zankatu dari jurusan Teknik Industri Argo kelas 3B dengan NIM 223899. Hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis permasalahan yang ada di tempat kerja praktik lapangan, yaitu KKP saya, yaitu di UPT Industri Makan, Minuman, dan Kemasan. Nah, UPT ini merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan berfokus utama yaitu pembuatan kemasan. Saat ini UPT ini memiliki 12 karyawan yang bekerja dalam satu shift per hari, yaitu dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Namun, saat ini UPT ini sering menghadapi tantangan berupa kurangnya motivasi karyawan akibat keterlambatan bahan baku. Hal ini berdampak pada waktu menganggur dan ketidakpastian dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari proyek ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan meskipun ada keterlambatan bahan baku. Selanjutnya itu adalah target yang ingin dicapai. Nah, target yang ingin dicapai adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung serta meningkatkan keterlibatan karyawan dalam setiap kegiatan yang ada. Selanjutnya itu adalah metode pendekatan. Nah, metode pendekatan ini yang digunakan itu meliputi yang pertama itu adalah workshop motivasi, di mana workshop ini kita mengadakan sesi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan. Yang kedua itu adalah sistem penghargaan, di mana kita mengembangkan sistem penghargaan untuk karyawan berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka. Dan yang ketiga adalah survei karyawan, di mana kita mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan dan motivasi saat ini. Selanjutnya itu adalah intervensi dan perbaikan. Nah, intervensi dan perbaikan yang akan dilakukan yaitu perencanaan workshop, menyusun materi dan mengundang pembicara motivasi. Yang kedua itu melakukan pelaksanaan workshop di mana mengadakan sesi pelatihan secara berkala. Dan yang ketiga itu adalah implementasi sistem penghargaan, di mana kita menyusun kriteria dan mekanisme penghargaan. Dan yang terakhir adalah umpan balik, di mana mengumpulkan umpan balik dari karyawan setelah pelaksanaan. Selanjutnya itu adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi yang akan kita lakukan itu yang dengan cara melakukan survei ulang untuk mengukur perubahan dalam kepuasan dan motivasi. Dan yang kedua itu adalah menganalisis data produktivitas sebelum dan sesudah implementasi. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan kasus. Nah, keberhasilan proyek ini akan dievaluasi melalui peningkatan dan ketidakpuasan dan motivasi karyawan serta meningkatkan produktivitas di pabrik. Selanjutnya itu harapan dan manfaat dari kasus ini adalah yang pertama, manfaat bagi karyawan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja sehingga karyawan merasa lebih dihargai dan terlibat. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan, di mana meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, terutama dalam menghadapi keterlambatan dalam masuknya bahan baku. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat bagi masyarakat dan industri, di mana kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, dapat berkontribusi pada citra perusahaan, dan juga menarik perhatian positif dari masyarakat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.